Tolong dibantu subscribe, like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 820. Di kantor, bayangan dengan cepat memeriksa semua data yang ada. Setelah merenung sejenak, dia menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Semua orang yang hilang itu masih muda dan sehat. Bahkan, beberapa di antaranya adalah tentara yang sudah pensiun dan atlet dengan tubuh yang sehat. Sedangkan, orang-orang yang terinfeksi penyakit aneh itu kebanyakan orang biasa, entah karena riwayat penyakitnya atau terkena melalui cara penularan biasa. Kedua hal ini memang tampaknya tidak memiliki hubungan apapun. Namun, lucunya, orang-orang yang menghilang tidak terinfeksi penyakit. Jangan-jangan bayangan memiliki alasan yang cukup kuat untuk merasa curiga. Apakah orang-orang yang hilang ini diculik oleh Dewa Perang Kedua? Pasalnya, orang-orang yang sehat itu tidak mungkin menghilang begitu saja tanpa jejak. Sementara di wilayah selatan, satu-satunya orang yang mampu melakukan hal ini adalah Dewa Perang Kedua, tidak salah lagi. Dia pasti menggunakan orang-orang ini untuk menciptakan tentara legendaris. Setelah menyadari hal ini, bayangan bertanya kepada petugas pengumpul data di sebelahnya, kira-kira, ada laporan orang hilang dari 1 atau 2 hari terakhir? Enggak. Enggak ada. Dari 3 hari lalu, semuanya sudah normal lagi, enggak ada orang yang hilang kayak sebelumnya. Bayangan terdiam. Ini agak aneh. Dia kemudian bertanya lagi, terus, orang yang kena penyakit aneh ini masih nambah terus? Enggak. Enggak nambah sama sekali. Orang itu menggelengkan kepalanya. Dari 3 hari lalu, juga enggak ada orang baru yang ketularan penyakit ini. Kenapa? Grup Jagaraga sudah ngeluarin beberapa obat buat ngatasi gejala penyakit aneh itu, dan hasilnya lumayan bagus. Banyak orang yang sembuh, jadi penyebaran penyakitnya bisa ditahan sementara. Bayangan mengangkat alisnya. Tidak disangka, Rina ternyata cukup kompeten. Dia pasti membuat Teguh bangga. Tunggu dulu. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak bayangan. Kasus orang hilang itu berhenti 3 hari lalu. Penyakit aneh ini juga berhenti 3 hari lalu. Kebetulan sekali. Apa kedua kasus ini saling terhubung? Bayangan menyipitkan matanya. Jika benar, pasti ada orang yang merencanakan sesuatu di balik wabah dan hilangnya penduduk ini. Misalnya, dengan menggunakan penyakit aneh untuk memilih orang muda yang sehat sebagai kandidat tentara legendaris. Pikiran ini membuat bayangan berkeringat dingin. Itu terlalu kejam, terlalu jahat. Sungguh tidak berperi kemanusiaan, tak punya hati sama sekali. Sudah jelas. Dengan begitu, Rina pasti akan menjadi sasaran mereka. Maka dari itu, bayangan segera mengirim sekelompok pasukan bayangan untuk melindungi Rina. Cepat kalian pergi dan jaga Rina Yulianto. Dia orang penting yang bisa gagalin rencana jahat di kota Senggigi kali ini, jangan sampai dia terluka. Siap. Para pasukan bayangan itu segera berangkat. Bayangan. Ketika baru saja para pasukan berangkat, tiba-tiba ada seseorang yang datang melaporkan, ada perempuan di luar, katanya kenal anget sama kamu dan pengen ketemu sebentar. Dari kota Senggigi. Dia mengenal bayangan. Bayangan seketika teringat dengan seseorang, biarin dia masuk. Tidak lama kemudian, sosok cantik itu tiba. Dia masih tetap anggun. Masih sangat memesona. Dia adalah Sinta, yang telah berpisah dengannya sejak kembali dari Malajang. Bab 821. Mereka berdua, hampir bisa dikatakan sebagai 2 orang yang paling dekat dengan Teguh. Ketika bertemu lagi di kota Senggigi, mereka tiba-tiba berada dalam kesunyian yang sulit dijelaskan. Tak lama kemudian, bayangan menghela napas, memecah keheningan. Nona Sinta, ada perlu apa? Sinta menjawab dengan nada serius, aku punya berita terbaru tentang orang-orang yang hilang. Orang-orang yang hilang. Bayangan sama sekali tidak mengira ternyata Sinta tahu tentang ini. Dia pun segera berkata, cepat ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya, sejak hilangnya orang-orang dan terjadinya wabah, aku sudah punya dugaan. Dugaanku, orang yang berada di belakang layar adalah Dewa Perang Kedua.
Karena cuma dia yang dengan suka hati menjatuhkan reputasi Teguh seperti ini, lanjut Sinta. Bayangan mengangguk. Dia juga berpikiran seperti itu, jadi. Sinta melihat ke kiri dan kanan, memelankan suaranya. Keesokan hari setelah kejadian itu, aku diam-diam membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal ini. Mereka terdiri dari orang-orang yang dekat dengan keluarga Bramantio dan juga beberapa detektif pribadi yang kubayar mahal. Aku minta setiap anggota membawa pelacak, penyadap, dan alat-alat lain. Mereka mengumpulkan informasi setiap 6 jam sekali. Setelah mendengar penuturan Sinta, Bayangan pun mau tak mau memandang wanita itu dengan tatapan terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa Sinta sangat hati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Benar-benar bibit yang berbakat. Awalnya, penyelidikan berjalan kurang lancar, tapi juga nggak terlalu bermasalah. Walaupun belum menemukan petunjuk yang berharga, semuanya masih dalam kendali tanpa kejadian yang tak terduga. Tapi, sampai di sini, wajah Sinta bertambah serius. Tiba-tiba, salah satu anggota tim juga hilang. Bayangan mengernyitkan keningnya, benar saja. Penyelidikan masalah ini pasti akan berhadapan dengan kesulitan. Setelah anggota tim itu menghilang secara misterius, kukira semuanya akan sangat memburuk. Tapi nggak disangka-sangka, pelacak di tubuhnya mengirimkan sinyal lokasi. Setelah satu orang menghilang, anggota lainnya menghilang satu per satu. Tanpa kecuali, saat mereka menghilang, pelacak yang ada di tubuh mereka masih dibiarkan. Sehingga satu per satu mengirimkan sinyal lokasi juga, lokasi ini. Membentuk sebuah wilayah, luasnya nggak terlalu besar. Sinta menjelaskan dengan suara mantap, aku yakin, semua orang yang sekarang menghilang ada dalam jangkauan ini. Tapi, aku nggak tahu apakah di sana mereka masih hidup atau mati dan apa yang sedang mereka lakukan. Bayangan mendengarkan dengan seksama. Dia memang tidak menyangka. Ternyata Sinta dapat menyelesaikan masalah yang begitu sulit dan menemukan salah satu bagian yang paling penting. Dengan adanya lokasi ini, cepat atau lambat dia pasti bisa menemukan orang-orang yang hilang. Lalu mengungkap siapa dalang di baliknya, hanya saja. Sinta menggelengkan kepala dan berkata, aku belum yakin apakah pemimpin wilayah Tasikara akan selalu berdiri di pihak kita tanpa peduli apa yang terjadi. Jadi, aku cuma bisa memberitahukan informasi ini padamu. Layangan adalah anak buah Teguh. Sinta percaya sepenuh hati padanya. Bayangan mengangguk. Kekhawatiranmu bukan tanpa dasar. Meskipun Wira dulunya punya hubungan baik dengan Kak Teguh, tapi aku nggak tahu pasti. Dia menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, Bayangan hanya percaya pada saudara-saudaranya di pasukan serigala serta Nyonya Raja Serigala, yang sangat mencintai Kak Teguh ini. Ini lokasinya. Sinta mengeluarkan selembar kertas yang di atasnya tertulis daftar banyak alamat, disertai waktu saat dikirimnya sinyal lokasi tersebut. Bayangan membacanya sejenak, kemudian menyimpannya dengan hati-hati. Nona Sinta, kamu juga pasti bisa menebak kalau di balik ini ada sesuatu yang besar, ucapnya bersungguh-sungguh. Jadi, demi keamananmu, sebaiknya jangan terlibat dalam hal ini. Aku akan menunjuk orang khusus untuk memimpin penyelidikan. Sinta tidak menanggapi usulan Bayangan. Dia hanya terdiam. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba melihat ke arah Malajang di kejauhan. Suaranya sangat pelan. Komandan Hitam, sebenarnya aku punya perasaan yang aneh. Perasaan ini datang dari tempat yang sangat dalam di lubuk hatiku. Teguh. Dia masih hidup dan baik-baik saja. Bab 822. Tubuh Bayangan seketika gemetar. Pandangannya pada Sinta juga berubah menjadi rumit. Hidup dan mati Kak Teguh. Tentu itu adalah sesuatu hal yang paling dia pedulikan. Mendengar perkataan Sinta, Bayangan kembali terdiam, benar. Sinta melirik Bayangan sekali lagi. Seolah sedang berkata pada pria itu, dan juga pada dirinya sendiri. Teguh belum mati, dia masih hidup. Sebenarnya, aku memang sangat takut saat pertama melakukan penyelidikan. Tapi ketika aku berpikir, kalau apa yang aku lakukan sekarang adalah sesuatu yang Teguh pasti akan lakukan dengan seluruh usahanya, dan dia akan bertanggung jawab akan hal ini. Aku mendapat kekuatan. Aku mendapat harapan. Nggak merasa sendirian dan kesepian lagi.
Aku bukan lagi seseorang yang berjalan sendirian di jalan sepi, kata Sinta sambil berlinang air mata. Seakan, Teguh masih seperti dulu, bersembunyi di balik bayang-bayang, mengamati gerakan kita diam-diam. Saat kita menghadapi bahaya, dia akan bangkit dan memutar balik situasi, membuat segalanya terwujud. Bayangan menggumam sejenak, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kak Teguh, apakah dia benar-benar masih hidup? Apakah dia benar-benar masih diam-diam mengamati semuanya? Bayangan tidak tahu. Jika memang salah, dia berharap itu akan menjadi nyata. Jika memang benar, baguslah. Sementara itu, Malajang. Di dalam pegunungan seribu, Teguh mengembuskan napas panjang, perlahan membuka mata. Ada cahaya yang berkilauan di dalam matanya, dia berhasil. Baru saja, dia menggunakan kekuatan dalam dirinya untuk mengeluarkan ulat emas pemakan jiwa dari dalam tubuhnya, lalu membunuhnya dengan kejam. Akhirnya, serangga legendaris yang telah mengganggunya selama beberapa hari telah berhasil dimusnahkan. Selain itu, kekuatan dalam dirinya telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Dengan kemampuannya saat ini, dia sudah mampu melukai orang lain. Selamat, selamat. Terdengar suara dari samping, tak lain adalah Pak Tua Kawanda. Siapa sangka, dalam beberapa hari saja, kamu bisa mengumpulkan energi sampai tingkat ini dan mengeluarkan serangga legendaris. Ini membuktikan bakatmu sangat luar biasa. Teguh tersenyum dan tidak mengindahkan pujian itu, dan hanya bertanya, Pak Kawanda, aku sudah boleh pergi sekarang. Tunggu sebentar, dua orang itu keluar dari gua. Kawanda mengeluarkan sebuah buku kecil dan sebuah seruling entah dari mana, lalu memberikannya kepada Teguh. Buku kecil masih ditempatkan di sebelah kanan. Di atasnya tertulis beberapa huruf besar dalam bentuk segel, dengan jelas menyebutkan isinya, teknik pengendali serangga legendaris. Serulingnya terlihat sangat tua, seakan menunjukkan sejarah yang luar biasa, terlihat keindahan yang diukir dengan penuh perhatian di seluruh bagiannya. Jelas ini bukan barang biasa. Simpanlah dua barang ini baik-baik. Kawanda menyerahkannya kepada Teguh. Tiba-tiba wajahnya menjadi serius. Izinkan aku menceritakan sesuatu padamu. Teguh tidak tahu mengapa Kawanda ingin bercerita pada dirinya di waktu-waktu seperti ini. Namun, melihat ekspresinya, dia tahu bahwa masalah ini mungkin sangat serius. Mungkin ada hubungannya dengan dirinya, jadi Teguh mendengarkan dengan seksama. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Malajang melahirkan seorang raja serangga legendaris. Dia memiliki bakat yang luar biasa dalam seni serangga legendaris. Bisa dikatakan, dia orang nomor satu selama beberapa dekade. Sayang sekali, Kawanda menatap Teguh, menggelengkan kepala sedikit dengan raut wajah yang sedih. Kemampuan teknik serangga legendarisnya nggak tertandingi, tapi pikirannya dipenuhi niat jahat. Dia berusaha menguasai Serenara seluruhnya, itu membuat semua orang tunduk di kakinya dan menghormatinya. Dia memang sosok yang luar biasa dalam seni serangga legendaris. Pada awalnya, nggak ada di Serenara yang bisa menandingi kekuatannya. Dia bisa menghancurkan segala yang ada di hadapannya dengan sangat mudah, menghancurkannya dengan sangat kuat. Sampai suatu ketika, Raja Serangga legendaris ini bertemu dengan keluarga ahli bela diri kuno dari ibu kota Serenara. Keluarga ahli bela diri kuno. Di wajah Kawanda tampak menggambarkan rasa tercengang. Benar-benar kuat, seperti pembawa bencana. Hanya dengan sedikit usaha, mereka sudah mencapai batas manusia biasa. Keduanya terlibat dalam perang besar. Pada akhirnya, cerita berakhir, dengan kegagalan dan kejatuhan Raja Serangga legendaris. Drama yang berawal dari serangga legendaris ini pun akhirnya berakhir. 5 keluarga ahli bela diri kuno. Kelopak mata Teguh berkedut kencang. Itu pasti 5 keluarga besar yang ada di ibu kota. Bab 823. Di antara mereka pasti ada keluarga Yadira. Tapi, Kawanda mengerutkan keningnya dan berkata, meskipun Raja Serangga legendaris telah mati, tapi adik laki-lakinya bergabung dengan keluarga terkemuka di Kotiong dan bersembunyi dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Entah apa yang sedang direncanakannya. Teguh merasa hatinya berdetak cepat. Adik laki-laki dari Raja Serangga legendaris. Kemampuannya dalam seni serangga legendaris pasti tidak terlalu berbeda dari sang kakak.
Jika seseorang seperti ini bertekad untuk menggunakan seni serangga legendaris untuk melakukan hal-hal jahat, dampaknya pasti sangat berbahaya. Jadi, aku berikan buku teknik pengendali serangga legendaris ini serta seruling pengendali serangga untukmu. Agar kamu juga memiliki cukup kemampuan kalau suatu saat bertemu dengan orang ini. Teguh merasa kagum dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya memberi salam hormat. Niat baik dan perhatian yang diberikan Pak Kawanda, aku akan selalu mengingatnya. Kawanda mengangguk, tidak melanjutkan pembicaraan itu. Dia hanya berkata, tutup matamu, akan kuantar kamu pergi. Teguh pun menutup matanya. Beberapa saat kemudian, Teguh juga tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu atau seberapa jauh dia pergi. Dia hanya mendengar Kawanda memerintahkan, baiklah, kamu bisa buka mata sekarang. Teguh membuka matanya dan melihat sekeliling. Ajaib, dia sudah kembali ke dalam kuil dewa, silakan pergi. Kawanda melambaikan tangan ke arah Teguh, lalu kembali ke dalam kuil dewa dan segera menghilang dalam beberapa gerakan cepat. Teguh memberi salam kepada sosoknya yang telah menghilang, lalu keluar dari pintu perunggu dan langsung terjun ke dalam air kolam. Air kolamnya masih sama, jernih dan dingin. Hanya saja, situasinya kali ini sangat berbeda dengan saat dia masuk. Teguh tidak hanya berhasil mengatasi serangga legendaris di tubuhnya, tetapi juga mengembangkan kekuatan dalam dirinya. Dia dapat dikatakan, bangkit setelah keterpurukan. Setidaknya, dia tidak lagi memerlukan peralatan menyelam, tetapi dapat menggunakan tenaga dalamnya untuk melewati hambatan lapisan demi lapisan, lalu kembali ke daratan. Pantai sudah tenang seperti biasa. Waktu sudah lama berlalu sejak kejadian hari itu. Bahkan para tentara yang ditinggalkan Wira sudah pergi dari tempat itu. Klinik Dokter Sihir Yanuar. Kadafi sedang memandang keluar sambil melamun. Sejak kembali dari dalam kuil dewa pada hari itu, dia sering berpikir, jika saja hari itu dia membiarkan Raja Serigala pergi terlebih dahulu dan dia sendiri menjaga di belakang, apakah Raja Serigala tidak akan mengalami masalah? Sayangnya, waktu tidak mungkin diputar. Raja Serigala mati, tetapi dia masih hidup dalam penyesalan. Pada saat itu, sebuah bayangan manusia datang perlahan dari kejauhan. Sosoknya sangat tidak asing, sangat mengejutkan. Orang itu tidak lain tidak bukan adalah Teguh Laksmana. Bagaimana mungkin? Kadafi secara refleks menggosok-gosok matanya. Sosok Teguh semakin mendekat. Suara dan penampilannya masih sama. Auranya masih sama. HSSS. Merasa tidak percaya, Kadafi mencubit pahanya sendiri. Sakit, sangat sakit, ini nyata, bukan ilusi. Raja Serigala. Setelah merasa pasti, Kadafi tidak bisa duduk diam lagi. Dia tergesa-gesa bangkit dan pergi mendekati Teguh, dengan tatapan yang masih terkejut dan terguncang. Teguh mengangguk. Tersimpul senyum kecil di wajahnya. Yang mulia Raja Serigala, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana bisa kamu? Kadafi memiliki beribu pertanyaan. Teguh berpikir sejenak, lalu berkata, aku kebetulan bertemu dengan pewaris kuil dewa. Setelah menyembuhkan diri dari serangga legendaris, lalu aku pulang. Teguh tidak menceritakan soal hal-hal lainnya. Kadafi tahu, semuanya pasti tidak sesederhana yang dikatakan oleh Teguh. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak bertanya lebih lanjut kepada Teguh. Raja Serigala, silakan ikuti aku. Kadafi membawa Teguh ke ruang rahasia di dalam klinik. Kamu pasti tertarik melihat orang yang di dalam. Bab 824. Teguh mengernyitkan keningnya sedikit, kemudian mendorong pintu dan masuk, ses. Baru saja masuk, Teguh melihat seorang gadis yang diikat dengan tali di dalam. Rambut gadis itu acak-acakan. Wajahnya pucat, samar-samar seperti wajah orang sakit. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya dan sepasang matanya memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Teguh berjalan masuk. Sejak pertama gadis itu melihatnya, dia menggeram dan mengaum tanpa henti. Seluruh tubuhnya selalu memberontak seolah ingin melepaskan diri dan mengoyak Teguh sampai hancur. Teguh sedikit terpaku. Gadis ini, meskipun hanya sekilas, dia segera mengenalinya. Dia adalah putri dari dewa perang pertama Damar Yanwari, yaitu Kila Yanwari.
Beberapa tahun yang lalu, Teguh pernah bertemu dengannya sekali. Hanya saja, Kila Yanwari saat itu terlihat sangat tenang dan damai. Terutama setelah ibunya pergi, dia menjalani hari-harinya dengan berpuasa dan berdoa, hidup sederhana dan jarang keluar rumah. Bagaimana bisa dia menjadi seperti sekarang? Teguh segera berlari mendekat. Gur, Kila sangat agresif dan terus mencoba melepaskan diri. Teguh tidak menghiraukannya, hanya memperhatikan situasinya dengan seksama. Tiba-tiba dia melihat, di tubuh Kila terdapat banyak luka. Terasa aura serangga legendaris yang kuat terpancar dari dalam tubuhnya. Pasti karena serangga legendaris itulah dia menjadi seperti sekarang. Qaddafi mendesah dalam-dalam dengan perasaan sedih. Aku yang menanam serangga legendaris dalam tubuhnya. Sejak kembali dari kuil dewa beberapa hari yang lalu, aku selalu tinggal di sini. Nggak lama setelah aku kembali, aku melihat dia dikejar orang-orang Dewa Perang Kedua. Dengan perlindungan pengawalnya, dia melarikan diri sangat jauh dari Narwanda ke Malajang. Dewa Perang pertama mati demi melindungi kita. Aku nggak sengaja bertemu putrinya dan membawanya ke sini. Hanya saja, dia terluka sangat parah. Aku sama sekali nggak bisa menyembuhkannya dengan kemampuan medisku. Meskipun serangga legendaris ini punya efek samping mengacaukan kesadaran, tapi bisa bermanfaat untuk memperbaiki sirkulasi darah dalam tubuh. Sehingga dalam jangka waktu tertentu, dia tidak akan mengalami kelemahan fisik yang parah. Setidaknya bisa menyelamatkan nyawanya, kata Qaddafi sambil menatap Teguh. Dengan penuh harapan, dia bertanya, Raja Serigala, kamu baru kembali dari kuil dewa. Kamu pasti menguasai beberapa teknik serangga legendaris yang bisa digunakan untuk menyembuhkannya, kan? Jadi begitu. Teguh hanya mengangguk dan mengeluarkan seruling dari dalam saku ini. Melihat seruling ini, Qaddafi tiba-tiba mengernyitkan keningnya dan tenggelam dalam pikiran. Teguh menempatkan seruling di bibirnya dan menggunakan tenaga dalam sambil meniupnya. Tak lama, terdengar suara, seruling merdu yang terus beralun. Merdu dan memanjakan telinga. Mengejutkan, Huek. Kila membuka mulutnya. Seekor serangga legendaris seukuran sendi jari keluar perlahan dari mulut Ria. Serangga itu akhirnya jatuh ke tanah dan menggeliat sebentar sebelum akhirnya mati. Setelah serangga legendaris itu keluar dari tubuhnya, Kila beranjak tenang dari kegilaannya. Kepalanya tergolek ke samping, lalu pingsan. Sementara itu, Qaddafi sejak tadi menyaksikan dengan sangat terkejut. Mulutnya terbuka lebar, matanya terpaku pada seruling yang menempel di bibir Teguh. Bahkan ucapannya pun tidak lancar. Ini, teknik pengendali serangga legendaris dari kuil yang terkenal itu. Teknik mengendalikan serangga dengan suara seruling. Suara seruling adalah sebuah teknik yang sangat mistis, yang pernah menarik perhatian banyak praktisi serangga legendaris di Malajang. Benda ini telah lama hilang di Malajang. Tidak pernah terpikirkan, benda itu akan muncul kembali hari ini di tangan Teguh. Teguh tidak menghiraukan Qaddafi yang terpukau. Dia memeriksa kondisi tubuh Kila, lalu menuliskan beberapa resep obat. Ini beberapa resep untuk membantu Kila pulih. Teguh memberikan resepnya kepada Qaddafi dan mengingatkan, rawat dia dengan baik. Paling nggak sampai 10 hari, dia bisa pulih perlahan-lahan. Oke, serahkan padaku. Qaddafi membaca resepnya dengan serius, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Teguh sebenarnya ingin pergi, tetapi tiba-tiba teringat alamat yang diberikan Teja sebelumnya. Dia pun mencoba bertanya kepada Qaddafi dan menunjukkan alamat tersebut, kamu tahu di mana alamat ini? Qaddafi melihatnya sejenak dan menjawab dengan yakin, aku tahu, alamat ini ada di tengah-tengah Malajang. Bab 825. Teguh tiba-tiba menyadari. Ternyata, alamat ini ditulis berdasarkan peta Malajang. Tidak heran, organisasi Mata Elang mencarinya begitu lama tetapi tidak pernah menemukan petunjuk. Untungnya, dia tadi mendapat ide brilian. Saat dia sengaja mencari justru tidak ketemu. Namun, saat dia sedang tidak berusaha mencari tahu, justru ketemu. Qaddafi melihat perubahan ekspresi Teguh dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Raja Serigala, apa ini alamat penting? Teguh mengangguk dan menjawab, alamat ini berhubungan dengan perjanjianku dengan seorang teman lama. Kalau begitu, Qaddafi mengambil inisiatif untuk berkata,
jangan ditunda-tunda lagi. Kita pergi sekarang juga sebelum terlambat. Segera, Qaddafi membawa Teguh pergi. Setelah perjalanan selama lebih dari 1 jam, mereka berdua tiba di sebuah lembah. Lokasi lembah itu cukup berbahaya. Kedua sisinya terdapat jurang yang tandus, tetapi tertutup kabut tebal. Kabut itu menutupi segala sesuatu di sekitarnya sehingga situasi di dalam tidak terlihat jelas. Kadang terdengar suara desisan dari dalam lembah. Angin dingin yang menyeruak terasa tajam menerpa wajah seperti pisau-pisau kecil, yang mulia Raja Serigala. Qaddafi menunjuk ke kabut di depannya. Di depan sanalah lokasi yang tertulis di kertas. Tempat ini jarang terjamah sinar matahari dan hanya sedikit yang berani menjelajahinya. Ini daerah terlarang di Malajang, terlarang. Cukup bagus untuk bersembunyi. Kamu pulang dulu saja. Dengan satu kalimat itu, Teguh langsung masuk ke dalam kabut. Kabut menyelimuti segala arah. Dia hampir tidak bisa melihat apa yang ada di depannya, terlebih lagi. Teguh baru menyadarinya setelah masuk. Kabut yang menyelimuti ini ternyata kabut beracun yang sangat korosif. Tanaman di tepi lembah sudah lama terkorosi dan tidak berbentuk. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Teguh, dia tersenyum dengan semangat. Entah itu kabut beracun atau gas beracun, semuanya akan menyingkir, dan tidak akan merusak kulitnya, wush. Tidak lama setelah Teguh masuk, ada sosok manusia yang muncul dari kabut, seperti hantu. Seperti monster, menyerbu ke arah Teguh. Auranya yang menusuk cukup membuat merinding. Wush. 1 detik kemudian, bayangan manusia itu muncul di dekat Teguh dalam jarak kurang dari 1 meter. Ia mengangkat tangan dan mengayunkan serangan ke arah wajah Teguh. Teguh tanpa ragu menamparnya dengan 1 serangan. Boom! Keduanya pun saling menyerang. Tubuh Teguh goyah dan terdorong 3 langkah ke belakang. Pihak lawan juga terpukul mundur 3 langkah. Ternyata mereka berdua sama kuatnya. Sementara itu, bayangan seseorang muncul di samping mereka berdua. Sosoknya anggun sekaligus gagah. Wajahnya masih sama. Dia adalah Teja. Teguh tersenyum kecil. Kaisar, lama tak jumpa. Berjumpa Teguh lagi, Teja terlihat tenang dengan senyum di wajahnya. Guru sudah mengatakannya, kamu pasti masih hidup. Guru, Teguh sudah lama sekali tidak bertemu dengan Pak Yuda. Ketika mendengar Teja menyebutnya tiba-tiba, dalam pikiran Teguh otomatis muncul gambaran wajah Pak Yuda. Dia pun tak dapat menahan dirinya untuk bertanya, kakak senior, apa aku bisa bertemu guru sekarang? Di bawah tatapan penuh harapan Teguh, Teja menggelengkan kepala sambil mendesah. Guru sudah pergi dari sini. Tapi, guru menyuruhku menyampaikan pesan penting untukmu sebelum dia pergi. Ayo ikuti aku. Lalu Teja memimpin pergi ke dalam lembah. Cerita bersambung.